Audio Jungle. Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagi cerita dalam hal penggarapan PMP melalui offline survei. Kita akan belajar bersama di sini. Pengerjaan PMP dengan menggunakan offline survei itu salah satu kelebihannya adalah kita punya backup data pengerjaan ketika ada apa-apa atau ada masalah dengan aplikasi yang di laptop kita, aplikasi EDS offline, aplikasi EDS desktop maksudnya. Kalau di laptop ada apa-apa harus melakukan install ulang, maka kita tidak perlu khawatir karena kita punya backup data dari aplikasi offline survei. Namun yang sering terjadi ketika kita install offline survei itu kesulitannya adalah error atau tidak bisa mengunduh instrumen PMP. Nah, cara yang paling mudah untuk agar sukses dalam install aplikasi offline survei, installnya gampang ya, installnya cukup dari Play Store kita unduh, ketik offline survei yang seperti ini, kita langsung buka. Namun yang paling fokus pembicaraan kali ini adalah yang pertama adalah pengunduhan kuesioner. Kalau sudah ada tulisan 658624 ini kode SD ya. Ini kuesioner pemetaan mutu 2020 jenjang SD. Berarti ini sudah berhasil diunduh. Kalau belum muncul ini berarti belum berhasil diunduh. Nah, untuk mengunduhnya rata-rata dulu yang diberi informasi adalah klik ADD New Survey. Nah, jangan ini ya, jangan pilih ini. Kalau sini misalkan diketik HTTP, PMP, IN1 dan seterusnya. Nah, IN1, IN2 itu sangat sering terjadi kegagalan. Lalu bagaimana caranya adalah ketika aplikasi offline survei sudah kita install, maka kita langsung menuju ke web resmi Kemdikbud ya, yaitu kita menuju www atau http pmp.kemdikbud.go.id/unduhan. Nah, kita buka ini. Setelah masuk sini, maka kita klik instrumen EDS 2020 versi Android. Kita klik ini, lalu kita melihat di bawah ya, bagian di bawah. Nah, unduh instrumen EDS. Karena saya ini menjelaskan versi SD, maka saya kasih contoh SD. Setelah itu ini ada 7 link. Kalau tadi lewat yang install awal itu ada IN1 sama IN2 saja, dan itu sangat sering terjadi kegagalan dan error, maka kita pakai yang ini. Kita klik salah satu, terserah pilih yang mana, yang lancar, yang bisa yang mana. Misalkan alternatif 1 tidak bisa, kita pakai alternatif 2. Yang alternatif 1 kita coba. Caranya begini, kita klik unduh, maka langkah berikutnya adalah proses pengunduhan atau download instrumen. Nah, karena ini tidak bisa, kita kembali ke link yang 2. Coba link 2. Ini tadi link 1 tidak bisa, link 2 tidak bisa. Kita coba link 3. Link 3 juga tidak bisa. Nah, ini link 3 bisa. Setelah muncul ini kita klik buka. Jangan lupa klik buka ya.
jangan dibuka lewat unduan tapi langsung klik buka ini. Nah, ketika klik buka ada muncul dua pilihan. Kalau terinstalnya di HP Anda lebih dari 2 ini pasti ada muncul lebih dari 2. Kalau yang di aplikasi ini ada 1 maka akan muncul 1. Namun karena ini keperluannya adalah instrumen offline survei, maka kita pilih offline survei, kita klik. Nah, ketika kita klik di sini ada muncul ini, importing survey file. Nah, delete existing survey first. Ini maksudnya adalah karena saya sudah berhasil download di aplikasi offline survey. Kalau aplikasi offline survei HP Anda belum selesai download atau belum berhasil, maka ini akan berjalan pengunduhan kuesioner, nanti persentase akan berjalan. Nah, karena ini sudah ada di sini kan sudah ada muncul kuesioner ini berarti sudah berhasil di-download. Kalau misalkan error, nanti di sini akan muncul tulisan error. Nah, langkah untuk mengatasi jika di sini muncul tulisan error, jangan diklik errornya terus di refresh, itu biasanya lama. Langsung saja del, hapus, pilih hapus ini ya, pilih hapus, lalu ulangi tadi download dari PMP tadi ya, langsung setelah ini di del kan bersih. Nah, baru ulangi dari sini, download lagi sini. Nah, setelah sini nanti dibuka lagi seperti tadi akan muncul ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita mengisinya. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Pengisiannya apakah sekali kerja harus langsung selesai? Karena saya nyoba beberapa kali dapat berapa terus belum selesai, terus besoknya dilanjut ternyata hilang. Nah, kita akan tunjukkan caranya. Yang pertama kali adalah kita klik run ini ya, karena ini masih kosong, belum ada instrumennya, ini kan 0 0 karena belum ada responden yang mengisi di sini. Kalau sudah ada nanti akan muncul 1. Karena belum ada saya klik run. Nah, karena kita mau ngisi ya, kita klik run, lalu dia akan menuju ke instrumen. Nanti sampai akhir akan saya tunjukkan, jadi sampai finish akan saya tunjukkan caranya. Misalkan belum selesai itu seperti apa, terus yang tidak boleh dilakukan itu apa, yang tidak boleh diklik itu apa, karena itu sangat menentukan. Ini kuesioner sudah muncul ya, baru ini petunjuknya, tidak usah kita baca dulu karena ini fokusnya adalah untuk proses pengisian. Nah, karena yang saya kasih contoh ini adalah guru, maka saya akan milih sebagai guru. Misalkan Anda sebagai kepala sekolah, tinggal pilih kepala sekolah. Lalu isikan NPSN sekolah Anda. NPSN ya. Di sini saya isikan NPSN sekolah saya. NPSN ini sifatnya bukan rahasia ya. Kalau kita klik di Google pencarian, kalau kita mau nyari misalnya SDN mana, SDN A, SDN B, itu langsung muncul NPSN-nya di sana. Sorry, keliru 20. Nah, 205128 betul. Terus NUPTK. Isikan NUPTK responden ya. NUPTK responden. Jadi ini adalah NUPTK responden, kita masukkan di sini. Terus berikutnya adalah email responden. Email responden kita masukkan juga. Nah, di sini yang menentukan ya. Pengisian NPSN, kalau NPSN sudah jelas ya, sesuaikan NPSN lembaga Anda. Nah, yang 2 ini yang paling penting.
Ini adalah NUPTK yang tercatat di Dapodik. Kita melihatnya data dari Dapodik. Kalau misalkan yang bersangkutan tidak punya NPSN, maka di sini bisa diganti NIK, nomor induk kependudukan ya, NIK. Nah, email ini biasanya ini yang paling penting. Di Dapodik ada yang emailnya bukan pakai email yang terdaftar di HP. Kadang seperti itu. Email yang sudah sangat lama tidak aktif, sementara di HP-nya tidak pakai email itu. Patokannya adalah ini email yang terdaftar di Dapodik. Ini juga NUPTK yang tercatat di Dapodik atau NIK. Jika ini salah angka, satu angka saja, atau ini salah tulis alamat email, maka nanti tidak terbaca di aplikasi PMP ketika kita sudah upload hasil kerja. Kalau sudah seperti ini, sudah lengkap, baru kita klik next. Kalau kita klik next, nanti akan menuju ke soal atau kuesioner inti. Nah, karena ini guru, nanti ada A sampai E ya, kalau kepala sekolah ada sampai H. Nah, di sini masalah pengisiannya saya tidak fokus bahas cara ngisinya, hanya saja saran yang paling sering terjadi ketika menggeser layar, ingat jari kita jangan diletakkan pada angka, tapi letakkan pada jawaban terakhir kita atau pada soal. Contoh, saya pada soal nomor 1 atau kuesioner nomor 1 saya memilih 6 misalnya. Saya pilih 6. Ketika saya mau menggeser ke atas, pindah soal yang kedua atau soal berikutnya, maka jari kita jangan ditaruh di angka 5, angka 4, angka 3, karena nanti bisa jadi otomatis mengklik. Contoh, saya mau pindah atau geser ke soal berikutnya, jari saya letakkan di angka 4 sini. Nah, ketika saya geser, nanti ketika kita lepas di sini, ini jawaban kita akan pindah loh. Padahal pilihan kita tadi awalnya 6, tapi ketika kita geser karena jarinya diluruskan pada angka 4, maka soal tadi terpilihnya 4. Nah, yang betul adalah gesernya jari dipaskan di angka pilihan kita atau pada soal berikutnya. Contoh, saya letakkan di soal berikutnya, saya geser ya. Jadi saya geser. Nah, dia aman, jawaban yang di atas tidak pindah. Dan seterusnya. Ini akan saya praktekkan beberapa soal dulu. Nah, sekarang berikutnya adalah ketika kita belum selesai mengerjakan ini, terus kita istirahat atau ada sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan, HP-nya mau dipakai dan sebagainya. Nah, kita klik yang mana? Nah, itu yang paling penting ya. Kliknya adalah klik tombol kembali pada HP Anda. Di menu aplikasi ini tidak ada menu simpan secara langsung atau menu kembali secara langsung, tapi kembalinya adalah dari HP kita. HP kita kan ada menu kembali ya, back. Kita klik, coba kita klik back, dia akan muncul tulisan seperti ini. Previous berarti kita akan kembali lagi tadi mengerjakan tadi soal-soal tadi atau kuesioner. Nah, kita pilih save dulu. Kita pilih save, jangan klik exit ya, kita pilih save. Saya klik save, maka dia akan proses nyimpan. Setelah save ini kita tunggu sampai beranda. Jangan sampai kita klik end survey atau ada pilihan exit, tidak usah. Ini kita tunggu sampai proses menyimpan dan kembali ke beranda. Jadi kembali ke menu utama tadi. Nah, yang kita lakukan setelah kembali ke menu utama tadi apa, nanti akan saya tunjukkan. Yang paling penting di dalam proses ini adalah saya ulangi, untuk menyimpan, klik kembali pada menu HP.
lalu pilih save. Nah, ini muncul end survey, jangan diklik ya karena ini ada detikan yang berjalan. Nah, muncul tulisan end survey tadi 5 detik ya. Jangan sekali-kali diklik. Kalau diklik resikonya yang pertama, kita akan keluar dari aplikasi ini terkadang tidak sempurna. Ketika kita mau membuka kembali sering error karena kita end survey. Itu bahasanya mengakhiri survei, jadi sudah final, dianggap sudah selesai. Ada yang aplikasi menganggap seperti itu. Nah, padahal mestinya end survey berarti kita sudah keluar, ya sudah kita lanjutkan berikutnya. Tapi karena di situ ada detikan, di atas tadi ada 5 detik, kita tunggu sampai tulisan end survey hilang sendiri. Nah, tadi di sini awalnya 0 ya, 0 garis miring 0. Itu belum ada respondennya karena sudah ngisi tadi, walaupun beberapa soal di sini sudah muncul 1. Nah, lokal ya 1. Lalu bagaimana kalau kita mau melanjutkan pengerjaan lagi? Nah, kita klik manage responses, manage response ya. Kita klik ini, maka muncul pilihan seperti ini. Saya jelaskan satu persatu. Misalnya terjadi error atau tidak mau membaca soal, klik refresh. Kalau sudah selesai hasil pengerjaannya, klik send. Untuk ekspor, share, ini sementara dalam aplikasi PMP belum diperlukan. Nah, untuk mengerjakan atau melanjutkan pekerjaan tadi yang sudah disimpan, maka kita klik view garis miring edit. Kita klik ini ya, kita pilih ini view garis miring edit. Maka dia akan dibawa ke sini. Nah, ketika sudah dibawa ke sini, kalau survei itu sudah selesai 100% final, ini akan berwarna hitam dan tanda pensil ini tidak ada. Berhubung ini belum selesai, di sini akan nampak ya, ini sudah nyampe soal yang ke berapa ini tadi, soal ke-6 ya, nomor 6. Nah, ini nampak di situ sampai berapa, soal ke 6. Kita tadi milih angka berapa, tadi milih 5, milih jawaban 6, ini di sini nampak semua. Nah, lalu kita klik tanda pensil ini. Nah, kita pilih atau kita klik tanda pensil ini, dia akan ada pertanyaan edit respon. Mau edit yang kita isi sebelumnya tadi, kita pilih yes. Ya, kita pilih yes, baru kita akan dibawa ke tampilan kuesioner seperti semula pada saat kita mengisi kuesioner. Jadi lama tidaknya loadingnya ini sangat tergantung kondisi sinyal yang ada di tempat saudara ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kita sudah dibawa ke sini. Kita tinggal memilih ya, tadi kita sampai mana. Akan nampak jawaban yang terakhir yang belum terjawab tadi mana. Nah, mulai di sini kita belum jawab. Lalu kita teruskan. Saya ulangi sekali lagi untuk memberi contoh penggarapan yang tidak selesai ya. Saya kasih contoh, ini saya menganggap saya mengerjakan lagi, terus nanti saya belum selesai, saya mau melanjutkan lagi di waktu yang lain. Itu caranya bagaimana? Nah, ini saya akan menjawab beberapa soal saja. Oke, sudah. Kalau sudah, ini saya anggap sampai sini ya, sudah capek dan sebagainya, mau saya lanjut nanti aja. Kita klik tombol kembali pada HP Anda. Pada HP kita klik tombol kembali, dia akan muncul tulisan save dan exit. Sekali lagi, jangan sekali-kali pilih exit. Kalau kita mau melanjutkan lagi, pilih previous. Tapi kalau kita mengakhiri untuk dilanjutkan di lain waktu, kita klik save. Ingat, kita lihat ya, kita amati setelah kita klik save, nanti loading, terus di sini ada detikan di pojok kanan atas ini, nanti ada detikan kecil. Nah, di sini ada pilihan end survey. Ya, itu tadi
nanti jangan diklik end survey, kita tunggu saja. Kita klik save sekarang. Oke, kita amati sama-sama. Habis ini muncul tulisan end survey, jangan diklik end survey, tapi biarkan saja tulisan end survey itu hilang sendiri sejalan dengan detikan yang di pojok kanan atas ini, yang ada 5 detik itu nanti akan hilang sendiri. Nah, ketika sudah bisa hilang sendiri itu berarti kita aman untuk melanjutkan pengerjaan di lain kesempatan atau lain waktu, maka kita sudah aman. Lamanya loadingnya ini juga tergantung banyak sedikitnya soal yang kita kerjakan tadi. Nah, ada end survey, ini ada 5 detik, jangan diklik end survey, akan hilang sendiri. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke sini lah. Nah, ini ada warna merah berarti belum selesai, ada tanda pensil berarti belum selesai. Itu teman-teman. Misalkan ini ada beberapa survei yang kita kerjakan lebih dari 1 orang, ya itu tidak bisa gini maksudnya. Kalau ada lebih dari 1 orang, kita mau kirim di sini, contohnya kita mau send di sini, itu tidak bisa terkirim semua. Misalnya ada 3 survei, itu 3 orang yang melakukan survei di aplikasi ini, terus kita mau kirim hasilnya, maka kalau kita klik send, otomatis yang kerja terakhir tadi yang terkirim. Nah, yang pertama dan kedua bagaimana? Nah, itu caranya begini, kita klik view edit. Nah, jadi intinya ketika kita sudah selesai mengerjakan 1 orang respons, maka sebaiknya kita langsung kirim. Kita langsung kirim. Kalau jumlah respondennya ada lebih dari 1, maka di bawah ini nanti juga ada tanda seperti ini. Kalau misalkan ini kita mau kirim, di sini kan ada namanya ya. Nah, di sini kita lihat nama sama NUPTK, alamat email. Nah, di sini kalau kita mau kirim yang mana, itu yang tidak dipakai kita hapus dulu. Misalnya ini namanya A. Di sini sementara di yang terdaftar ini bukan nama A. Saya tidak mau kirim ini, maka ini kita hapus. Ya, kita tekan tanda del ini, sampah, kita hapus. Baru ketika kita sudah menghapus respon tersebut, ketika kita kirim melalui ini, maka dia akan terkirim yang terdaftar tadi. Ini saya contoh ngirim ya, padahal belum selesai tadi ya, penggarapan atau pengerjaan belum selesai. Saya beri contoh cara kirimnya, kita klik send, maka kita akan diberi beberapa pilihan mau kirim lewat apa. Nah, karena saya ingin backup data saya hasil pengerjaan tadi, saya kirim lewat Telegram saja. Misalnya ini kita kirim ke operator ya, bisa lewat email, bisa lewat Telegram. Nah, saya kirim ke sini, kirim. Nah, di sini ada file DBR Resul, ada tulisan incomplete. Nah, incomplete ini maksudnya pengerjaan belum selesai ya. Karena pengerjaan belum selesai, maka tulisannya ada incomplete. Tapi kalau kita mau mengerjakan lagi, ya, mau melanjutkan, kita klik view edit. Nah, lalu kita pilih tanda pensil. Setelah itu pilih yes, lalu kita dibawa ke kuesioner tadi. Nah, setelah ini akan saya jelaskan bagaimana caranya mengakhiri ketika kuesioner sudah selesai. Itu yang kita klik terakhir, paling akhir itu apa, nanti setelah ini akan kita jelaskan. Nah, berikutnya teman-teman, kalau kita sudah selesai mengisi ini pada kuesioner yang terakhir,
Maka yang perlu kita klik apa, yang perlu kita lakukan apa, ini yang paling menentukan ya keberhasilan. Nah, ini sudah selesai di akhir kuesioner, maka langkah berikutnya adalah klik submit. Nah, nanti ada setelah klik submit ini akan muncul tampilan yang benar-benar kita harus hati-hati, jangan sampai klik end survei atau apa, nanti kita tunggu ya, kita sama-sama kita tunggu seperti tadi. Kalau klik simpan, setelah itu ada end survei, jangan diklik end survei, kita klik submit dulu ya. Ini menandakan jawaban dari A sampai terakhir itu sudah selesai semua. Nah, kita akhiri dengan klik submit. Maka setelah muncul klik submit ini proses finalisasi atau finishing dari kuesioner kita. Nah, setelah muncul tulisan yang akan datang ini, nanti kita perlu memperhatikan ya, ini yang mau kita klik apa, ini yang menentukan keberhasilan dari survei kita bisa dibaca oleh aplikasi PMP desktop atau tidak. Karena banyak keluhan atau pertanyaan, loh setelah saya kirim ke operator kok di sana ada ilegal atau ada apa yang artinya file Anda telah dimodif. Nah, itu apa penyebabnya nanti akan ini ada muncul detikan, jangan diklik end survey, dia akan hilang kembali, hilang sendiri. Nah, tadi ada munculan end survey, di sebelahnya tulisan end survey itu ada detikan 5 detik, dia akan hilang sendiri. Kalau kita klik end survey, apa resikonya? Biasanya terjadi error ketika diupload di aplikasi PMP. Kita tunggu saja sampai hilang sendiri tulisan end survey, dia akan kembali ke sini. Nah, tadi kan kalau belum selesai kan warnanya merah, di sini ada tanda pensil. Berhubung ini sudah selesai, maka ini akan berwarna hitam dan tanda pensil akan hilang. Lalu yang kita lakukan apa sebelum kita kembali ke menu utama untuk mengirim? Nah, ya, langkah terakhir adalah mengirim hasil survei kita. Kita pastikan di sini kita lihat dulu datanya guru benar, karena tadi sebagai guru NPSN-nya benar, NUPTK benar, email benar, maka nanti akan bisa dibaca. Nah, lalu kita klik kembali di sini ya. Kita klik kembali, bukan di menu HP ya, tapi di sini kita klik kembali, maka kita akan dibawa ke sini. Nah, disinilah yang menentukan kita kirim berhasil atau tidaknya. Pastikan di sini adalah jumlahnya 1. Ya, di sini jumlahnya 1. Kalau lebih dari 1 nanti tidak bisa terkirim semua karena nama filenya adalah sama, baik responden 1, responden 2 dan seterusnya, itu nama filenya adalah sama, DBR ya, yang ekstensinya CSV. Kita klik kirim saja ya, karena ini sudah selesai, kita klik send atau kirim. Nah, akan diberi pilihan dikirim kemana. Karena rata-rata operator itu pakai WA, saya akan memilih nanti kirim hasil kuesioner ini melalui WhatsApp. Nah, di sini kuncinya yang perlu diperhatikan. Kita pilih WA dulu, lalu kita pilih yang dituju, kita kirim. Nah, di sini ada 2 file ya, isi resul sama DBR. Yang diupload nanti di laptop adalah yang DBR. Sekali lagi, jangan sekali-kali klik 2 file ini, baik di HP maupun di laptop. Sekali lagi saya ulangi lagi, jangan sekali-kali klik 2 file ini, khususnya DBR ya, baik di HP maupun di laptop. Loh, kenapa? Pasti pertanyaan seperti itu. Kalau kita klik nanti akan kebuka di Excel. Kalau kita klik ini, maka kita akan kebuka di Excel file ini. Bisa dibuka ya, bisa, ini bisa dibuka di Excel. Namun ketika kita keluar dari Excel terus kita kirim file ini akan rusak filenya dan tidak bisa dibaca oleh aplikasi desktop. Biasanya muncul tulisan file Anda telah dimodifikasi dengan sistem yang ilegal dan sebagainya. Pokoknya intinya itu. Maka yang perlu dilakukan apa? Hanya download.
Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi PMP-nya ya. Caranya download, cara uploadnya seperti apa? Ini sudah yang paling fokus di sini adalah ini sudah terkirim ya, file dua file inilah yang mau kita upload.